Oke, kita mulai aja perkuliahan hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, mahasiswa. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita bisa berjumpa lagi dalam mata kuliah Hukum Pariwisata kelas C, di mana kita sekarang, minggu ini kita sudah berada dalam minggu ke-7. Ya. Minggu ke-7 artinya kita kalau sudah ada di minggu ke-7, berarti di minggu selanjutnya kita sudah akan melaksanakan ujian tengah semester. Jadi reminder untuk teman-teman semua, bagi mahasiswa Fakultas Hukum, mata kuliah Hukum Pariwisata yang saya ampu ini, kelas C, agar mempersiapkan, nanti saya akan umumkan berupa apa, nanti apakah tes lisan, apakah berupa tugas, ataukah berupa esai, atau berupa uraian nanti ujian tengah semesternya ya. Karena ujian tengah semester kali ini kita masih tetap menggunakan secara online sebagaimana peraturan rektor yang telah diedarkan kemarin. Nah, untuk minggu ini kita akan membahas mata kuliah Hukum Pariwisata dengan materi penataan kebijakan kepariwisataan dalam etika lingkungan hidup. Seperti minggu lalu yang pernah saya sampaikan juga kepada teman-teman mahasiswa bahwa hukum pariwisata juga harus berkelanjutan. Sepertinya kemarin juga ada yang bertanya, kalau nggak salah Mas Supriyadi ya bertanya tentang sebenarnya pariwisata yang berkelanjutan itu yang seperti apa. Nah, sekarang kita akan mengulas tuntas tentang hukum pariwisata yang berkelanjutan itu. Tentunya kaitannya juga dengan etika lingkungan hidup. Nah, ruang lingkup pembahasan di materi kita kali ini nanti ada tentang pemeliharaan kelestarian alam dan juga lingkungan hidup, memberdayakan masyarakat setempat, khususnya masyarakat lokal bagi masyarakat yang memang berada di kawasan pariwisata itu. Nah, selanjutnya, untuk menjamin keterpaduan antar sektor, antar daerah, antar pusat, dan juga yang merupakan satu kesatuan sistemik dalam kerangka otonomi daerah, serta keterpaduan antara pemangku kepentingan. Pemangku kepentingan ini tidak terlepas juga baik itu pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Selain itu, di sini juga ada kesepakatan internasional dalam bidang pariwisata, memperkukuh keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, untuk penataan kebijakan kepariwisataan, di mana di sini ada 3 aspek yang terkandung di dalamnya. Dalam kita membuat suatu kebijakan di bidang kepariwisataan, khususnya bagi pemerintah daerah, karena pemerintah daerah ini juga selaku pengemban amanah yang diamanahkan oleh undang-undang untuk mengelola sumber daya alamnya, untuk mengelola sumber daya yang dimiliki di daerahnya, untuk dikelola dalam industri pariwisata. Nah, yang pertama di sini, aspek yang pertama, kepariwisataan sebagai suatu bentuk perdagangan jasa. Seperti yang kemarin, yang saya jelaskan di minggu kemarin tentang WTO, GATS, itu tidak hanya berupa produknya saja, ternyata produk-produk di dalam kepariwisataan itu tidak hanya berupa barang-barang saja. Selain itu juga ada produk berupa jasa, yaitu jasa pariwisata, di mana kemarin juga saya sempat jelaskan bahwa perdagangan jasa pariwisata kita bisa lihat di aneks WTO, yaitu di GATS-nya. Kemudian, yang kedua, hubungan kegiatan bisnis kepariwisataan dengan kebudayaan dan lingkungan hidup. Nah, ini juga sudah saya sampaikan pada materi yang sebelumnya tentang kearifan lokal, globalisasi, dan juga kontekstual kearifan lokal, bahwa di sini kebudayaan dan juga lingkungan hidup apabila dikolaborasikan, apabila melakukan sebuah elaborasi akan menjadi sebuah sumber pendapatan, baik itu bagi daerahnya dan juga sumber pendapatan yang besar bagi devisa negara. Yang ketiga, hukum yang mengatur kegiatan perdagangan jasa pariwisata dan hubungan pariwisata dengan kebudayaan. Jadi tentunya dalam penataan kebijakan kepariwisataan ini diperlukan sebuah regulasi, diperlukan sebuah pengaturan yang memang dapat memberikan sebuah kepastian hukum untuk mengatur kegiatan perdagangan jasa pariwisata dan kegiatan-kegiatan dalam bidang kepariwisataan yang lainnya. Nah, kita sekarang sudah menginjak pada etika nih. Etika, kalau kita berbicara masalah etika, pastinya kita akan berbicara masalah tingkah laku. Tingkah laku siapa? Yaitu tingkah laku kita, manusia, sebagai subjek hukum terhadap siapa? Yaitu terhadap bumi kita, terhadap alam kita, yaitu lingkungan hidup.
Nah, lingkungan di sini pastinya kalau kita sudah dikaitkan dengan masalah kepariwisataan, pastinya di sini merupakan objek pariwisata. Mana objek pariwisata ini selain budayanya, selain bahasanya dan lain sebagainya, ternyata di sini alam, lingkungan juga merupakan objek dari pariwisata itu. Makanya di sini harus juga kita memiliki etika yang arif terhadap lingkungan itu dalam kita melakukan sebuah usaha pariwisata. Nah, peran aktif ya. Salah satu etika yang pertama adalah peran aktif dalam upaya-upaya untuk mencegah dampak buruk terhadap lingkungan hidup akibat kegiatan kepariwisataan. Dengan cara apa? Misalnya dengan cara mengemas produk yang ramah lingkungan. Sekarang kan sudah banyak ya dicanangkan go green, ya go green, terus recycle. Makanya di sini untuk mengemas semuanya, misalnya di daerah Madura, untuk menjadi ciri khas daerah Madura, apa yang bisa kita hasilkan, produk-produk kepariwisataan apa yang bisa kita hasilkan, misalnya kita membuat dari bambu ya, misalnya kita membuat dari bambu, angklung dan lain sebagainya yang dari bambu kita recycle ulang. Jadi bahan-bahan yang memang sudah ada kita gunakan secara arif, meskipun itu bahan kita ambil dari alam seperti bambu, kita ambil dari alam dan itu kita kelola. Dan misalnya kita mau melakukan recycle terhadap barang-barang bekas, maka itu bisa sangat dimungkinkan. Misalnya membuat tas dari bahan barang bekas, dari botol minuman karet yang sudah tidak terpakai, itu dikelola lagi, sehingga itu bisa menjadi produk-produk pariwisata yang bisa kita jual kepada para wisatawan, maka itu bisa dikatakan sebagai upaya-upaya pencegahan terhadap lingkungan hidup yang buruk. Artinya dengan upaya-upaya kecil melalui industri pariwisata yang seperti itu, kita juga mampu untuk melakukan sebuah terobosan baru dan juga terobosan yang besar, selain untuk menambah devisa negara, hal ini juga dapat membantu lingkungan kita semakin terjaga. Nah, selanjutnya, etika lingkungan hidup itu adalah kita juga harus berperan aktif dalam pemecahan masalah lingkungan, dampaknya dan juga kerusakan lingkungan, khususnya yang diakibatkan oleh kegiatan kepariwisataan. Kegiatan kepariwisataan tentunya, sorry ini yang suaranya Mas Zainur bisa di-mute dulu ya suaranya ya. Oke, saya lanjut. Jadi, berperan aktif dalam pemecahan masalah lingkungan serta dampaknya dan juga kerusakan lingkungan khususnya yang diakibatkan oleh kegiatan kepariwisataan. Kalau kita semakin banyak orang yang berkunjung ke daerah kita, apalagi itu orang asing ya nantinya, maka pasti akan ada kebiasaan-kebiasaan ataupun yang memang kita tidak lakukan sebelumnya. Nah, kebiasaan-kebiasaan itu biasanya akan berdampak terhadap lingkungan. Nah, kebiasaan-kebiasaan itu misalnya nih, di daerah yang memang masih terpencil, tapi dia sudah terekspos kekayaan alamnya, sehingga banyak wisatawan asing yang berkunjung ke daerahnya. Kemudian banyaknya wisatawan asing yang berkunjung ke daerah itu akan menyebabkan banyaknya polusi, akan menyebabkan banyaknya para perokok yang menyebabkan global warming dan lain sebagainya. Nah, kegiatan-kegiatan yang dimungkinkan dapat berperan terhadap kerusakan lingkungan hidup ini sebisa mungkin dengan kebijakan-kebijakan dalam lingkungan hidup ini dapat sedikit ditekan karena kebijakan dalam kepariwisataan khususnya dalam beretika lingkungan hidup ini dapat kita ciptakan sendiri melalui pemerintah daerah dengan kebijakan-kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah daerah, maka kebijakan ini pasti akan membantu bagi kedisiplinan para wisatawan tersebut, baik itu wisatawan lokal maupun wisatawan asing yang berkunjung agar lebih arif lagi untuk menggunakan ataupun menikmati layanan kepariwisataan itu. Nah, selanjutnya juga berperan aktif dalam pemeliharaan lingkungan dan bentuk teknis dan juga finansial. Pemeliharaan dalam bentuk teknis dan juga finansial ini tidak hanya dapat dilakukan oleh pemerintah,
selaku pengelola juga dan juga selaku pengawas, tapi kita sebagai manusia, sebagai masyarakat lokal khususnya, kita juga bisa berperan aktif dalam bentuk teknisnya. Misalnya dalam bentuk-bentuk secara teknis kita bisa dilakukan dalam kegiatan kita sehari-hari, dari hal-hal kecil kita itu juga dapat membantu dalam pemeliharaan lingkungan hidup. Misalnya kita seperti yang saya contohkan tadi, misalnya kita membuat karya prakarya ya, kita membuat prakarya itu dengan bentuk-bentuk yang mendaur ulang ataupun membuat sebuah hasil ataupun produk-produk makanan ya, makanan yang memang itu ramah lingkungan yang tidak membutuhkan banyak sekali bahan-bahan kimia. Nah, itu selain membantu terhadap finansial, itu juga akan membantu secara teknis apabila itu sudah ramah lingkungan. Nah, aspek hukum dalam upaya menciptakan sebuah kebijakan dalam memberikan etika terhadap lingkungan yang dalam ruang lingkup ini adalah lingkungan hidup kepariwisataan. Kegiatan kepariwisataan ini adalah kegiatan yang multi aspek ya, multi aspek seperti yang saya sampaikan di materi-materi di awal, tidak hanya aspek-aspek di dalam kepariwisataan itu berupa kegiatan wisatawannya saja, tapi banyak sekali aspek di dalamnya, baik itu dari segi perekonomiannya, dari segi pengaturannya ataupun regulasinya, dari segi industrinya dan sebagainya. Ini semuanya multi aspek, benar-benar multi aspek, karena tidak hanya kita berkutat pada kegiatan berwisatanya saja, tapi mulai dari perekonomiannya, semua industri yang berada di dalam kepariwisataan ini sangat terlibat di dalam masalah kepariwisataan ini, sehingga ini sifatnya akan menjadi nasional internasional. Dan seperti yang saya sampaikan di awal juga, bahwa industri pariwisata merupakan salah satu industri terbesar di dunia yang dapat mendonasikan ataupun mendonorkan perekonomian, mendonorkan Oke, saya lanjut. Nah, aspek yang pertama, hukum kepariwisataan itu harus mampu mempertimbangkan sifat khusus, ya, sifat khusus dan seluruh aspek kegiatan bisnis kepariwisataan. Mampu juga membangun suatu sistem hukum yang mampu memberikan perlakuan-perlakuan yang tepat dan fokus terhadap kegiatan bisnis kepariwisataan. Mampu juga membangun tradisi bisnis sesuai dengan kelaziman yang berlaku. Nah, ini mampu membangun tradisi bisnis sesuai kelaziman yang berlaku. Seperti pada era saat sekarang ini, pada era globalisasi, di mana era ini sudah sangat multidimensi. Kenapa saya katakan sangat multidimensi? Karena ini sudah tidak terbatas antar ruang dan waktu. Apapun informasi yang akan kita dapatkan dan juga transaksi apapun yang akan kita lakukan pada saat itu semuanya akan bisa dapat dilakukan dengan cara apa? Yaitu dengan cara menggunakan teknologi informasi yang tersedia saat sekarang ini sudah semakin beragam, tidak hanya berupa internet saja, tapi di sini sekarang sudah berupa software, hardware, dan lain sebagainya yang amat sangat canggih yang bisa kita gunakan sebagai upaya untuk mempromosikan destinasi wisata di masing-masing daerah. Nah, kelaziman-kelaziman yang saat ini
Bu, nggak ada suaranya, Bu. Mohon maaf, Ibu. Suaranya tidak terdengar. Nggak ada suaranya, Bu. Nggak tahu masih tunggu dulu. Tidak ada suaranya, Bu. Ada sengkok apa sih lain? Mohon maaf Ibu, nggak ada suaranya Ibu. Lain alam paling. Tadi suaranya sih gue enak kan, nak boleh suaranya yuk. Pada ada ya. Tidak, Kapi. Kayaknya ke Ibu audionya kita nggak masuk deh. Cek. Ibu-ibu Iya, ada ya? puasaan paling ibu leso saya terang lagi nah. Harap keluar. Lucu. Mau ada suara nare.
Coba Odi kamera nih. Mati gua. Oke, saya lanjutkan. Apa sih yang seharusnya kita lakukan ketika dihadapkan oleh permasalahan-permasalahan pariwisata yang seperti itu? Di sini khususnya skopnya adalah permasalahan pariwisata di bidang lingkungan hidup.
Yang pertama adalah lingkungan ini yang menjadi dasar pengembangan model kompetensi manusia dalam pariwisata adalah lingkungan politik dan juga keamanan yang potensial, serta kondusif, ekonomi yang stabil, dan juga geografisnya. Selain itu juga ada situasi organisasi yaitu keuangan yang terbatas dan juga keuangan yang memadai, sehingga ini dapat menjadi sebuah hal yang terbuka bagi pemerintah daerah dan juga oleh masyarakat lokal dan juga budaya organisasi yang mendukung terhadap situasi organisasi yang seperti ini. Selain itu, juga ada model kompetensi manusia pariwisata yang dikembangkan adalah sumber daya manusianya yang mempunyai kemampuan kepariwisataan, sikap dan kepribadian, dan juga kemampuan manajerialnya. Selain itu juga model kompetensi manusia pariwisata di dalamnya juga termasuk pelaku dan pengelola objek wisata yang berasal dari masyarakat. Nah, ini yang dapat kita lakukan dalam menghadapi permasalahan-permasalahan kepariwisataan di bidang lingkungan hidup, mulai dari regulasinya, struktur organisasinya, model kompetensinya, sehingga ini mampu dijadikan sebagai sebuah upaya dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan kepariwisataan. Nah, itu materi yang bisa saya sampaikan. Mungkin di sini ada yang ingin ditanyakan, silahkan mahasiswa. Sambil lalu saya absen ya, karena saya langsung absen di sini. Saya langsung screenshot di sini ya. Saya langsung aja. Oke, yang ingin bertanya silahkan. Ada apa aja? Apa? Oke, mahasiswa mungkin ada yang ditanyakan atau ingin didiskusikan atau ingin diklarifikasi terkait materi yang telah saya sampaikan tadi, etika lingkungan hidup serta kebijakan pemerintah dalam hal menghadapi permasalahan-permasalahan di bidang lingkungan hidup. Pastinya di sini juga ada sustainable development-nya. Jadi masyarakat teman-teman di sini bisa langsung ditanyakan yang menjadi permasalahan-permasalahan di masyarakat mungkin terkait kepariwisataan ini ataupun permasalahan yang teman-teman alami sendiri ketika teman-teman itu menjadi salah satu wisatawan di berbagai daerah. Monggo dipersilahkan bagi teman-teman mahasiswa. Kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, halo, suara saya masih bisa terdengar ya? Bisa ya. Oke, ada yang ingin ditanyakan, mahasiswa? Kalau tidak ada, bisa saya akhiri pertemuan hari ini. Nggak ada, Bu. Oke, kalau tidak ada, saya bisa akhiri pertemuan hari ini. Terima kasih yang sudah bergabung dalam ruang Zoom ini. Kita jumpa di ujian tengah semester ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minggu depan. Kalau sesuai kalender akademik ya, sesuai kalender akademik. Kalau minggu depan berarti hari Senin kita UTS, oke? Aduh, nak. Oke, terima kasih ya. Saya bisa akhiri perkuliahan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.